Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload cara video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang terpantau masih terus diakumulasi BlackRock dan Vanguard menjelang akhir tahun ini. Dan di video ini coba analisa beberapa saham yang terpantau hari Jumat kemarin masih terkoreksi, tapi asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham EMTK, bisa kita lihat beberapa hari terakhir ini mulai terkoreksi padahal saham Supa baru belum lama IPO. Jika kita lihat di sini, EMTK saat ini sudah turun bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 di harga 1270 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan EMTK hari Jumat sempat turun mengetes support di 1200. Ya, support ini jika kita lihat sebelumnya sempat disentuh MTK ini bisa bertahan dari bawah. Dan pada penutupan hari Jumat, MTK ditutup turun 0,81% ke 1225. Dan cara pergerakan saat ini MTK memang sudah kurang oke. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau satu minggu ini mulai masuk. Ya, terpantau pada tanggal 16 pada saat naik tinggi asing masuk dengan jumlah besar. 17 sampai 19, walaupun melemah, asing terpantau hari Kamis dan Jumat mulai masuk kembali. Dan pada penurunan hari Jumat terpantau memang ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk EMTK karena dan beberapa hari terakhir sudah turun lumayan dalam setelah menyentuh sekitar 1.500 dan saat ini dekat dengan 1.200, menurut saya ini menarik coba dipantau. Jadi teman-teman minggu depan EMTK bisa bertahan dari bawah 1.200, menurut saya menarik untuk memanfaatkan technical rebound ini untuk buy on support dan trading jangka pendek. Dan target swing jangka pendek menurut saya bisa jadikan 1.280 sampai 1.300 untuk target swingnya. Jadi jika terpantau minggu depan terkoreksi kembali ke 1.200 dan berhasil rebound, bisa coba entry di sekitar 1.200. Dan jika terpantau setelah berhasil rebound, ternyata gagal naik di atas 1.280 sampai 1.300, bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena bisa saja hanya technical rebound sementara, tapi ternyata gagal break garis EMA 50, masih ada potensi untuk kembali melanjutkan low-low-nya. Dan sebaiknya jangan entry apabila EMTK ternyata gagal bertahan di 1.200. Dan jika terpantau break 1.200 secara teknikal, EMTK akan berpotensi untuk melanjutkan low-low-nya, mulai patah tren untuk uptrend-nya dengan target penurunan berikutnya jika 1080 sampai garis EMA 50, 150 di sekitar 1065. Selanjutnya saham PANI bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir juga mulai melemah. Untuk PANI bisa kita lihat setelah right issue, PANI saat ini gagal naik di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat secara teknikal saat ini, sebelumnya mencoba naik di atas garis EMA 50 150 selalu gagal. Hari Jumat turun 0,75% ke 13.200. Dan untuk support berikutnya jika kita lihat ada di sekitar 12.800. Dan secara tren PANI memang saat ini sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan untuk PANI bisa kita lihat ini juga menarik. Asing dalam satu minggu juga mulai masuk walaupun PANI mulai melemah. Dan di broker sama juga terpantau memang ini ada distribusi. Jadi untuk PANI saat ini karena masih melanjutkan pelemahan, bisa lebih oke apabila mau entry coba wait and see di sekitar 12.800 sampai maksimal 13.000. Jika teman-teman minggu depan PANI mengetes target harga dan bisa bertahan dari rebound, bisa coba pantau untuk spekulatif buy dan jadikan 13.500 sampai 14.000 untuk target swingnya. Jadi sama, bisa saja PANI berhasil rebound, tapi jika terpantau beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal, secara pergerakan ini belum ada tanda-tanda reversal. Jadi masih akan sideways cenderung downtrend, jika masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 sampai 14.000 ini. Selanjutnya saham Indi, jika kita lihat secara teknikal Indi lebih oke. Satu minggu terakhir ini sempat naik lumayan tinggi setelah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi beberapa hari terakhir jika kita lihat Indi mencoba untuk naik di atas zona 22.250 sampai 2.300 ini masih gagal. Hari Jumat Indi melemah turun 4% ke 2.130. Tapi pelemahan ini pelemahan wajar kan sebelum sudah naik tinggi. Dan saat ini bisa kita lihat Indi mencoba untuk bertahan di harga 2.100. Dari hari Jumat sempat di bawah 2.100, tapi penutupan berhasil naik di atas 2.100. Dan di Indi juga bisa kita lihat walaupun dalam beberapa hari terakhir ini terkoreksi, tapi asing juga terpantau masih terus masuk. Dan penurunan 4% lebih ini juga memang terpantau nih ada distribusi. Jadi untuk Indi bisa menarik untuk teman-teman belum sempat dapat di harga bawah untuk coba pantau sama Indi di sekitar 2.100
sampai di sekitar 2080 untuk target entry terdekat. Jika ternyata minggu depan kita pantau Indi lanjut turun buat 2080, lebih oke coba tunggu di harga 2000. Yang saat ini dekat dengan garis EMA 50 di 2010. Jadi wait and see, lihat di support mana Indi bisa bertahan dari bawah. Dan untuk teman-teman sudah punya saham Indi di harga bawah dan belum take profit di sekitar 2250, Musa masih bisa coba di hold selama Indi tidak turun bawah harga 2000. Jadi tunggu wait and see dulu, tunggu terkoreksi lanjutan. Pada saat mengetes support, jika teman-teman berhasil bertahan dari bawah, Musa masih menarik untuk entry dan target swing jangka pendek tetap di 2250 sampai 2300. Atau hold saja terus selama Indi tidak turun bawah 2000 dengan target lebih jauh di sekitar 2400 sampai 2500. Selanjutnya saya update lagi saham emas. Saham emas juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir sudah naik sangat tinggi setelah berhasil break garis EMA 50. Beberapa hari terakhir juga mulai terkoreksi dan ini juga koreksi wajar. Saat ini emas mencoba untuk bertahan di harga 5.000 yang saat ini sudah berubah menjadi support psikologis. Dan jika kita perhatikan, emas saat ini mencoba untuk naik di atas 5.800, sebenarnya ini masih belum terkonfirmasi break. Tapi untuk yang sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini emas masih sangat layak mencoba di hold. Dan bisa kita lihat di sini, asing juga sama dalam 2 minggu ini masih terus masuk, penurunan 4% lebih. Jika kita perhatikan ini sebenarnya tidak ada distribusi. Jadi tidak ada distribusi dan akumulasi. Saat ini berada di sekitar support 5.250, di bawah 5.200, di bawah juga masih ada support 5.000. Dan masih menarik untuk coba pantau juga untuk teman-teman yang belum sempat dapat di harga bawah. Tapi lebih oke apabila mau entry, adalah coba tunggu di harga 5.000 yang saat ini masih berupa support psikologis. Jadi jika teman-teman minggu depan emas masih lanjut turun mengetes 5.000, masih bisa bertahan dari bawah, Musa masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di 5.400 sampai 5.500 untuk target swing terdekat. Jika terpantau emas minggu depan masih bisa bertahan dari bawah dari harga 5.000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.